Halo semuanya, selamat datang di YouTube video pembelajaran Nur Ainul Miftahul Huda. Kali ini kita masuk ke perkuliahan pengantar proses stokastik ya. Nah, pada mata kuliah pengantar proses stokastik ini khususnya setelah UTS, jadi kita bisa lihat panduannya di RPS-nya. Yang pertama kita lihat dari CPMK-nya. Nah, untuk setelah pembelajaran setelah UTS itu kita mulai dari CPMK 3 sampai CPMK 5. CPMK 3 itu apa? Yang pertama adalah mampu menganalisis dan menerapkan model rantai Markov kontinu dalam berbagai permasalahan ketidakpastian. Yang keempat itu berkaitan dengan konsep proses Poisson untuk memodelkan kejadian acak dalam domain waktu kontinu. Yang kelima itu proses renewal untuk menyelesaikan masalah ketidakpastian waktu antar kejadian. Yang keenam adalah dasar tentang teori antrian dan menerapkannya dalam permasalahan sederhana. Nah, yang keenam ini yang paling sering sekali digunakan dalam tugas akhir mahasiswa. Nah, kita lihat ke pertemuan 9 sampai 15 ya. Yang pertemuan 9 itu masih berkaitan dengan rantai Markov parameter kontinu. Kemudian yang berikutnya adalah persamaan diferensial Kolmogorov. Jadi ketemu lagi dengan persamaan diferensial. Kemudian distribusi antar kejadian, kemudian proses Poisson non-homogen, kemudian fungsi distribusi antar kejadian, waktu harapan kedatangan aplikasi, kemudian model antrian dasar MM1 ya. Nah, yang kita akan bahas sekarang itu adalah terkait rantai Markov waktu kontinu ya. Nah, tujuan pembelajarannya setelah sesi ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan holding time, jump times, waktu tunggu ya. Maksudnya holding time itu nama lainnya biasanya waktu tunggu. Hold kan waktu tunggu antar dua kejadian itu pasti ada waktu tunggunya. Nah, mau sesingkat apapun, sekecil apapun nanti ada selang waktunya. Itu kemudian jump times itu waktu antar mirip dengan antar kejadian tapi nanti kita bahas. Kemudian membentuk model CTMC. CTMC ini continuous time Markov chain ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini kan rantai Markov waktu kontinu, berarti continuous time Markov chain. Jadi rantai Markov waktu kontinu. Kalau sebelum UTS sudah belajar tentang rantai Markov waktu diskrit ya. Kemudian dari state, laju transisi dan persamaan maju, mungkin state segala macamnya itu sudah dapat di sebelum UTS harusnya ya. Sebelum UTS itu sudah mempelajari tentang rantai Markov. Nah, kemudian yang ketiga menuliskan matriks transisi. Matriks transisi ini juga sebenarnya sudah dapat di saat mempelajari rantai Markov diskrit ya. Nah, bedanya sekarang adalah kontinu, waktunya kontinu. Kemudian menyelesaikan model kecil 2 state dan menyusun ODE. ODE ini ordinary differential equation ya, persamaan diferensial biasa untuk contoh 3 state. Mungkin yang ke-3 dan ke-4 nanti di pertemuan berikutnya. Kita bahas secara dasarnya saja dulu. Kemudian ini adalah definisinya. Tadi continuous time Markov chain itu secara definisi stochastic process XT, kemudian T besar sama dengan 0. Nah, yang membedakan di sini ya sebenarnya dari indeks saja sebenarnya sudah kelihatan bahwa ini kontinu. Nah, bedanya di mana? Kalau diskrit biasanya T-nya ini sebagai indeks. Jadi X underscore bukan X underscore T ya, X indeks T. Biasanya notasinya kalau seperti itu berarti T-nya diskrit. Ini biasanya ya, tidak berlaku umum. Nah, dan T-nya itu nanti bisa 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Artinya diskrit ya. Nah, kalau ini dia continuous. Kalau continuous berarti dalam berupa selang. Bisa T, makanya di sini T besar sama dengan 0. Kemudian on a countable state space, tapi yang state-nya, kejadiannya itu tetap countable, terhitung gitu ya. Makanya nanti state space-nya, state-nya itu 0, 1, 2. 0, 1, 2 itu yang mana? Misalnya contoh umumnya biasanya kan kalau suatu penyakit misalnya dari penyakit dari orang sehat
Jadi biasanya 3 keadaan, misalnya sehat, sakit, meninggal misalnya. Kemudian dia buatlah diagram transisinya, kemudian dibuat nanti peluang transisinya, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata perpindahan kemarin sehat besok meninggal itu berapa, kemarin sehat besok sakit itu berapa, gitu ya. Nah itu semuanya adalah is a CTMC gitu ya, Continuous Time Markov Chain. Jadi rantai Markov waktu kontinu jika it satisfies the time homogeneous Markov property. Ini adalah syarat Markov. Syarat Markov ini sama ya. Jadi sifatnya sebenarnya Markov itu memoryless. Jadi dia akan lupa memorinya. Jadi dia tidak peduli, istilahnya dia tidak peduli apa yang terjadi jauh sebelumnya. Yang dia pedulikan apa? Yang diperdulikan adalah sesaat setelah terjadinya kejadian tersebut. Simpelnya, misalnya misalnya proses kalian untuk lulus sidang skripsi itu hanya dipengaruhi, kalau Markov ya, lulus sidang skripsi itu hanya dipengaruhi oleh seminar skripsi saja. Tidak dipengaruhi oleh kalian di semester 7, kalian di semester 6, kalian di semester 5, 4, 3, 2, 1 itu dia tidak berpengaruh. Kalau di Markov dia memoryless, jadi nggak peduli kalian semester 1 seperti apa IPK-nya, IP-nya tidak peduli. Tapi sidang kalian itu tergantung dari seminar kalian. Ini berbeda konsep kalau misalnya di time series, kalau kalian belajar peramalan itu kejadian hari ini itu nggak hanya dipengaruhi oleh kejadian kemarin aja, tapi dipengaruhi oleh kemarinnya lagi berpengaruh. Jadi kalau contoh yang sama, kalau misalnya sidang skripsi kalian itu tidak hanya dipengaruhi oleh seminar kalian aja, tapi dipengaruhi gimana kalian semester 7, gimana kalian semester 6, sampai kalian semester 1, mungkin sampai kalian masih SMA mungkin kalau pengaruhnya besar gitu ya. Nah kalau Markov itu memoryless. Nah ini perlu diingat karena banyak sekali yang masih nggak tahu konsepnya, masih keliru. Jadi memoryless, jadi dia tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, yang penting hari ini itu hanya tergantung sama hari kemarin. Seperti itu. Jadi X T plus H sama dengan J. Jadi saat dia di waktu T plus H, dia ada di state J, di keadaan sidang. Bersyarat itu kan berarti dia harus terjadi lebih dahulu. Bersyarat saat kemarin T dia adanya di state I, gitu ya. Nah, dan pass up to T. Jadi dan sebelum-sebelumnya sampailah dari 0 sampai ke T. Kemudian itu adalah hanya dipengaruhi oleh TXT sama dengan I, dia hanya dipengaruhi oleh saat kejadian dia di state I aja, saat waktu T dia nggak peduli kejadian sebelumnya. Itu hakikatnya rantai Markov yang harus kalian tanamkan gitu ya, harus kalian pahami. Nah, continue berarti proses tetap pada suatu state selama waktu acak, continue. Waktunya adalah continue. Kemudian dia bertransisi ke state lain. Nah, agar konsisten dengan sifat Markov di waktu kontinu, waktu diam pada suatu set bersifat eksponensial atau memoryless. Jadi seperti yang saya sampaikan, dia sifatnya memoryless. Nah, kemudian ada istilah holding time and jump times atau waktu tunggu gitu ya. Holding time di state I itu TI, misalnya variabel acak TI itu akan berdistribusi eksponensial dengan parameternya lambda. Nah, perlu diingat lagi itu distribusinya yang pernah dipelajari sebelumnya ya, teori peluang, metode statistik, kemudian pengantar statistika matematika. Itu kan rangkaian-rangkaiannya semuanya ada rangkaian materinya sebenarnya, jadi tidak perlu dilupakan. Distribusi eksponensial itu karakteristiknya seperti apa, kasus apa aja yang cocok untuk distribusi eksponensial. Nah, itu tidak saya ulangi lagi di sini ya. Jadi silahkan diingat-ingat lagi. Nah, parameternya, harus ingat juga distribusi eksponensial ini PDF-nya apa, fungsi distribusi peluangnya apa. Nah, parameternya adalah lambda ya. Yang sering digunakan biasanya ini distribusi eksponensial, distribusi Poisson nanti. Dengan lambda I-nya itu adalah sama dengan sigma
J tidak sama dengan I, QIJ sama dengan atau sama dengan minus QII. Dapat dari mana nanti? Sepertinya ada ilustrasinya ya. Ini adalah lama waktu acak proses tetap di I sebelum pindah. Kemudian ada juga jump times. Jump times ini seperti mirip dengan waktu antar kedatangan. Waktu antar kedatangan nanti kita ketemu di teori antrian. Waktu saat transisi terjadi. Jadi awalnya S0 sama dengan 0, kemudian saat S1 itu sama dengan TX0. T tadi adalah holding time, kemudian X0. X-nya nanti kejadian saat waktu ke 0. S2 berarti adalah S1 ditambah TX S1 dan seterusnya. Nah, pada selang Sn sampai Sn plus 1, proses berada pada satu state yang sama. Nah, inilah jump times-nya ya. Jadi sebelum mencapai Sn plus 1, sebelum ke kejadian Sn plus 1, dari Sn ke Sn plus 1. Tujuan lompatan saat meninggalkan I itu peluang state berikutnya adalah J, bersyarat dia meninggalkan I, itu adalah QIJ per lambda I. Dengan J tidak sama dengan I. Oke, ini ada ilustrasinya. Timeline dari holding and jump, holding time and jump times. Nah, misalkan ini 0, kejadian S1, kejadian S2, berarti 0 ini kejadian belum terjadi kejadian apa-apa. S1 kejadian pertama, S2 kejadian kedua, S3 kejadian ketiga, dan T dan seterusnya ya. Nah, dari 0 ke S1 itu berarti XT sama dengan I. Berarti dia ada di state I. Oke, kejadian si X ini ada di state I. Dan waktu TI tadi apa? Holding time, waktu tunggu. Waktu tunggu berarti dari 0 sampai dia ke S1 itu namanya waktu tunggu. Dia menunggu sampai ke S1. Waktu tunggu itu berdistribusi eksponensial dengan parameternya adalah lambda I. Kemudian nanti dari S1 kan akan pindah lagi ke S2. Kan ini rentang waktu T ya, S2. Nah, dari S1 ke S2 kan ada waktu tunggunya, ada jedanya nih. Waktu tunggunya berarti nanti TJ. Kenapa TJ? Karena XT sama dengan J. Di dalam selang waktu ini dia sudah berada di state J. Misal 0 sehat tadi, kemudian dari sehat dia tiba-tiba ke sakit. Dari sehat ke sakit ada waktu tunggunya. Walaupun kecil ya, dari sehat tiba-tiba sakit kan tetap ada waktu tunggunya. Waktu tunggunya itu adalah saat dia T, selama T ini, T-nya waktunya, dia ada di keadaan I. Waktu tunggunya berdistribusi eksponensial dengan parameternya adalah lambda I. Lambda I berarti kan T1. Kejadian I ya, lambda saat dia dari sehat ke sakit. Lambda gimana ngitungnya? Lambda ada nih, sigma QIJ dengan J sama dengan I atau min QII. Nah, dari sakit dia tiba-tiba ke sakit parah. Sakit biasa ke sakit parah. Sakit biasa ke sakit parah ada waktu tunggunya. Kenapa waktu tunggunya itu ada distribusinya? Karena waktu tunggu itu adalah variabel acak. Kenapa variabel acak? Karena tidak pasti. Tidak pasti, kita tidak bisa menduga dengan pasti sebenarnya ya. Jadi balikan lagi dengan definisi variabel acak. Apa? Variabel acak itu adalah pemetaan dari tadi ruang sampel ke bilangan real gitu. Jadi sakit parah itu kan nggak ada sakit parah kita lihat secara nyata, dipetakanlah ke bilangan real. Misalnya nanti sakit parah itu jadi state-nya state 1, state 2 katakan. Kalau 1 state sakit sedang. Nah, karena tidak bisa kita duga dengan pasti, maka namanya itu variabel, maka kita bisa nyatakan sebagai variabel acak. Variabel acak tadi waktu tunggu. Nah, variabel acak, karena variabel acak pasti dia punya nanti distribusi. Punya distribusi, dia berdistribusi apa? Distribusi eksponensial. Parameternya adalah lambda kalau distribusi eksponensial. Nah, jadi dari waktu tunggu dari sakit biasa ke sakit parah itu adalah TJ.
TJ yang berdistribusi eksponensial. Gitu ya. Jadi ada waktu tunggunya, jam times itu nanti kita lihat ya. Nah, kemudian dari sakit parah misalnya ke tiba-tiba dia ke S3-nya kritis misalnya. Ada lagi state K berarti kritis nanti. Ada waktu tunggunya, kemudian dia berdistribusi eksponensial sampai ujung, sampai selesai. Tergantung T kita mau sampai mana nih. Dari 0 sampai mana? Sampai meninggal misalnya. Udah, T-nya berarti sampai dia meninggal. Dari lahir, sehat, sakit biasa, sakit ini. Misalkan kita modelkan seumur hidup orang seseorang gitu ya. Nah, antara Sn dan Sn plus 1 itu adalah holding time, betul ya? Antara Sn dan Sn plus 1 dari 0 ke S1 juga dari kejadian 0 sampai 1. Antara S1 dengan S2 itu namanya holding time yang berdistribusi eksponensial untuk state aktif pada interval tersebut ya, untuk state yang tadi saya berikan contohnya ya. Nah, dari situ, kita lihat ya, tadi berdistribusi eksponensial dengan parameter lambda. Lambda menghitungnya ada Q. Q itu apa? Jadi, ada namanya matriks generator. Nah, Q ini adalah sebuah matriks yang entry adalah QIJ. Matriks yang berisi apa? Laju transisi instan dari setiap state I ke state lain. Jadi dari sehat ke sakit biasa, berapa laju perpindahannya? Nah, itu matriksnya pakai matriks Q. Kalau berapa peluang perpindahannya dari sehat ke sakit, itu matriks P nanti, peluang transisinya dari setiap state I ke state lain. Dan nilainya selalu besar sama dengan 0 ketika dia tidak sama dengan I, ketika state-nya berbeda ya. Dari sehat ke sakit berarti kan berbeda state-nya. Tapi kalau sehat ke sehat berarti kondisinya yang berbeda. Kondisinya nanti kalau QII berarti sama dengan minus dari sigma QIJ. Perlu dipahaminya. Nah, artinya apa? Kalau QIJ-nya itu nanti positif, QIJ-nya positif, state yang berbeda positif, tapi kalau state yang sama itu minus, berarti matriksnya nanti jumlahan setiap barisnya harus sama dengan, pastilah sama dengan 0. Gitu ya. Yes. Bayangkan aja misalnya kita punya matriks 3 kali 3. Berarti entry 1, 2 itu kan nanti suatu bilangan yang positif. Entry 1, 3 juga satu bilangan positif. Entry 1, 1 itu adalah minus dari jumlahan 1, 2 dan 1, 3. Ya, pasti setiap barisnya nanti syaratnya adalah jumlah barisnya sama dengan 0. Jadi QIJ-nya itu positif, diagonalnya nanti negatif. Nah, berlaku untuk H kecil. H kecil artinya kan dari XT ke XT plus H. Dari waktu ke T sampai T plus H. Dari menit ke 3 sampai menit ke 3,5 misalnya. Dari waktu yang kecil, peluangnya untuk berpindah dari keadaan I ke keadaan J dalam waktu yang kecil itu adalah sebesar QIJ dikali H plus OH. Dengan kondisi J tidak sama dengan I. Peluangnya ketika waktu sangat kecil dia tidak berpindah adalah 1 plus QIIH ditambah OH. OH itu dia konvergen ke 0 nanti, sangat kecil nilainya. Nanti ini sepertinya ada di proses Poisson gitu ya, kalau konvergen ke 0 si OH itu. Nah, ini jadi generator matriks atau matriks yang berisi laju transisi. Digunakan untuk apa? Untuk salah satunya untuk menghitung parameter dari distribusi eksponensial, yaitu lambda tadi. Nah, transisi matriks ini juga harusnya sudah kalian temukan di ini ya, di data Markov waktu discrete. Nah, makna PIJT berarti peluang bahwa proses berada di state J pada waktu T jika dimulai dari state I di waktu ke 0 atau di waktu nanti berjalan ya, kan kita berpindah-pindah.
Nah, PIJT itu sama dengan peluang XT sama dengan J bersyarat X0 sama dengan I. Jadi dia berpindah dari waktu ke 0 ke waktu T, dari state I ke state J. Nah, PT itu berarti matriks, itu isinya adalah PIJT. Baca satu baris I itu sebagai vektor. Jadi dari matriks P, setiap barisnya itu sebagai vektor PIT. PIT berarti PI0T, PI1T, dan seterusnya ya. Adalah distribusi peluang posisi proses pada waktu T jika start dari I. Barisnya nanti kan baris ke-1, baris kedua, baris ketiga itu berarti keadaan di I. Kolomnya berarti keadaan di J. Interpretasi praktisnya adalah kalau Anda ingin menjawab dalam T detik lagi kita ada di mana, maka lihat entry baris awal Anda di PT. Jadi dilihat entry baris awalnya itu kita, kalau kita mau tahu, jadi dalam 5 detik ke depan ada di mana kita. Kita lihatnya adalah di baris awal di matriks PT. Gitu ya. Nanti kita lihat. Nah, kemudian ini adalah basic propertiesnya dari suatu matriks transisi ya. Definisinya, jadi PIJT tadi peluang transisi berada dalam state J pada waktu T di saat sebelumnya kita ada di state I pada waktu T sama dengan 0 ya. Ini propertiesnya syaratnya adalah peluang 0 itu sama dengan 1. Gitu ya. No time berarti bukan 1 ya, berarti identitas ya, karena ini matriks. Jadi peluang, kan PT ini matriks transisi P dalam waktu T ya, dengan entry-nya adalah PIJT. Peluang transisi pada saat T sama dengan 0 itu identitas. No time, no move, berarti tidak ada perpindahan, tidak ada waktu. Kan T sama dengan 0. Saat T sama dengan 0 semua berada di posisi state-nya masing-masing, tidak ada perpindahan. Kemudian row stokastik, total peluang setiap baris, total setiap baris dari matriks PT tadi adalah sama dengan 1 ya, untuk semua I. Kemudian Chapman-Kolmogorov nanti kita pelajari, tadi ada di RPS ya, peluang S tambah T itu sama dengan PS kali PT, itu perkalian. Nah, ini adalah simulasi dari kondisi tadi ya. Ini ada state I, state J, state K, state L misalnya. I ke K berarti dari transis dari awalnya I ke K dalam pindah ke state K dalam waktu T. I ke J berarti I ke J dalam waktu T, I ke L dalam waktu T. Dan sigma PIX T itu sama dengan 1. X-nya berarti nanti adalah misalnya kita notasikannya I K J L ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Berarti total PIKT ditambah PIJT ditambah PILT itu sama dengan 1. Kemudian, diferensial Kolmogorov, Chapman-Kolmogorov, kita lanjutkan sedikit ya. Nah, Chapman-Kolmogorov as a composition, jadi sebagai komposisi, bergerak selama S plus T itu sama dengan bergerak ke S dulu lalu T. Dia tidak berlaku S tambah T sama dengan T tambah S ya. Jadi kalau bergerak selama S plus T artinya dia bergerak ke S dulu baru ke T. Peluang S plus T itu sama dengan peluang S dikali peluang T. Nah, PIJ S plus T itu juga berarti sigma PIKS dikali sigma PKJT. Nah, ini adalah ilustrasinya ya. Dari 0 kita mulai dari state I, berarti startnya dari state I, kemudian ke K, berarti dalam waktu S, berarti ya 0 ke S. Dari K mungkin dia pindah ke yang lain, makanya di sini PIK kemudian PKJ, nggak langsung ke J. Mungkin aja dia pindah ke lain-lain state, nanti baru dari S ke T, dari K pindah ke J ya. Jadi probabilitas sampai J di waktu S plus T sama dengan jumlahkan semua rute via state menengah K. Nah, ini contohnya misalkan kita punya 4 state dari I ke J melalui K dan L. Jadi dari I nggak langsung ke J. Nah, ada 4 state I, K, L, J. Kita ingin peluang sampai J pada waktu T melalui jalur spesifik. Jadi dari I ke J, tapi kita punya jalur nanti I ke K, K ke L, L ke J.
Maka dari I ke K pasti ada S1 ya. S1 ini nanti ingat S1 tadi adalah waktu apa kalau di sini? Jadi Sn dan Sn plus 1 itu antara S1 dan S2 ada waktu tunggu gitu ya. S1-nya ini kejadiannya nanti jam times-nya, jadi waktu saat transisi terjadi. Kita lanjut ke sini dulu ya. Mana tadi? Oke. Dari I ke K ada waktu antar kejadian S1. Jadi ada waktunya dari I ke K. K ke L ada S2, L ke J ada S3. Nah, S1 tambah S2 tambah S3 itu sama dengan T. Kenapa? Lihat, ini kan 0 S sampai S plus T. Gitu ya. Sebenarnya ini kan mengukur dari P 0 sampai T ya. 0 sampai T kan. Kenapa ini di sini S plus T ya? Karena ada jeda S di sini. Nah, pada dasarnya ini mengukur 0 sampai ke T. Makanya bergerak selama S plus T itu bergerak S dulu lalu T. Makanya di sini selalu PT gitu ya. Peluang berarti dari 0 sampai T. Nah, maka jumlah S1 sampai S2 sampai S3 itu harus sama dengan T. Jadi komposisi waktu tetap jika T sama dengan S1 plus S2 plus S3, maka PT peluang T itu sama dengan peluang S1. Berapa peluangnya? S1 ini dari I ke K berapa peluangnya, dikali dengan dari K ke L berapa peluangnya, dan dikali dari L ke J berapa peluangnya. Nah, kalau jumlahkan itu nanti harus adalah jadi kalau jumlahkan itu adalah hasil peluangnya. Nah, sehingga kontribusi jalur tertentu yang kita tentukan tadi dari I nggak langsung ke J, tapi I ke K, K ke L, K ke J itu adalah nanti PIK peluang I berpindah ke K pada waktu S1 itu dikali dengan peluang K ke L pada waktu S2, L ke J pada waktu S3. Nah, itu adalah satu suku di antara banyak jalur yang mungkin. Nah, ini kan jalur yang kita buat langsung aja secara spesifik, padahal sebenarnya mungkin ada jalur-jalur lain. Nah, total PIJT menjumlahkan semua jalur dan semua pembagian waktu. Catatan untuk CTMC Continuous Time Markov Chain, PABS itu berasal dari generator key melalui nanti persamaan diferensial biasa ya. Jalur di atas ini hanyalah ilustrasi bagaimana komposisi bekerja ketika perjalanan waktu dipecah menjadi 3 segmen. Jadi ketika kalau yang tadi kan seperti seolah-olah dari I selalu langsung ke J, padahal mungkin dari ini kalau ini kan I langsung ke J, mungkin aja dari I nggak langsung ke J, I ke K dulu, K ke L, baru L ke J seperti tadi. Cara mencari peluangnya apa? Sebenarnya tinggal kita kalikan saja peluangnya. Gimana cara mengalikan peluangnya? Berarti kita harus dapatkan dulu matriks transisinya. Seperti itu ya. Nah, ini persamaan diferensialnya nanti akan kita bahas saat membahas persamaan diferensial Kolmogorov ya. Sorry. Kita lihat contoh kasus ini, simbol case-nya yaitu WiFi on atau off. Kasusnya di sini sebuah router WiFi berganti antara dua keadaan sepanjang waktu. Jadi WiFi-nya bisa off, bisa on. Off itu saat down, berarti on saat up, gitu ya. State 0 itu untuk off, state 1 itu untuk on. Asumsi sederhana atau konstan, saat off rata-rata cepat menyala lagi. Artinya laju dari 0 ke 1, kan saat off dia cepat menyala lagi berarti on. Laju dari 0 ke 1 adalah 0,2 per menit laju ya. Jadi satuan laju ingat 0,2 per menit. Saat on sesekali mati. Jadi saat dia hidup dia bisa mati sesekali, mati 1 ke 0. Itu adalah 0,1 per menit. Interpretasi laju adalah ekspektasi jumlah transisi per menit. Gitu ya, jumlah perpindahan per menitnya. Nah, kemudian berarti kita punya dua state. Kita harus minimal untuk pengantar proses stokastik ini paling minimal bisa menggambarkan diagram transisi state-nya.
dari 0 ke 1, 0 off 1 on. Kecepatan dari off ke on itu tadi alfa sebesar 0,2 per menit ya. Makanya di sini menit pangkat min 1 per menit. Dari on ke off bisa menyala lagi, bisa mati lagi sekali mati, yaitu beta sebesar 0,1 per menit. Ya, kalau sedang off, waktu tunggu sampai pindah ke on itu bersifat eksponensial ya. Waktu tunggu ingat dengan laju 0,2 per menit. 0,2 per menit rata-rata sekitar 5 menit. Nah, kalau sedang on, waktu tunggu sampai pindah ke off itu lajunya 0,1 per menit. Rata-rata biasanya mendekati 10 menit. Jadi 10 menit setelah itu kemungkinan bisa off gitu ya. Atau kalau sedang mati, kemungkinan untuk hidup lagi biasanya itu dalam rentang waktu mendekati 5 menit. Nah, ini practical probability-nya. Jadi kita mulai start in off at t sama dengan 0. Jadi saat t sama dengan 0 kita mulai dari pertama wifi-nya mati dulu. Probabilitas ada di on state 1 pada waktu t menit berarti P01 t. Dari awal 0 tiba-tiba pindah ke 1 itu saat waktu t itu adalah alfa dibagi alfa plus beta dikali 1 min E pangkat min alfa plus beta kali T. Gitu ya. Nah, dengan alfanya sama dengan 0,2, betanya 0,1. Nah, berarti alfa plus beta berapa ya? Substitusikan aja dapatlah 2/3. Nah, sehingga kita lihat ini baris pertama ini time-nya dalam menit. Berarti menit ke-0, menit ke-2, menit ke-5, menit ke-10. P01T artinya apa? Peluang awalnya 0, awalnya mati, kemudian 1, kemudian hidup. Berarti peluang hidup ya. Awalnya mati, kemudian hidup. P01 saat T sama dengan 0, berarti saat belum terjadi apa-apa, berarti masih peluangnya adalah 0. 2 menit kemudian, dalam waktu 2 menit dari mati ke hidup dalam waktu 2 menit, peluang untuk wifi-nya hidup dalam waktu 2 menit yang awalnya mati itu adalah sebesar 0,301. Dapat dari mana? Dihitung ininya berarti ya, T-nya diganti menjadi 2. Kemudian berikutnya juga peluang saat wifi-nya mati kemudian hidup lagi dalam waktu 5 menit adalah 0,518. Dalam waktu 10 menit itu peluangnya akan semakin besar. Berarti semakin lama peluangnya akan semakin besar. P00T sama dengan 1 dikurang P01T. Nah, P01T berarti P00T sama dengan 1 dikurang P01T. Kebalikannya ya. Jadi komplemennya. Maka kalau awalnya yang tadi awalnya mati kemudian hidup saat waktu 0 itu adalah 0. Nah, sekarang kebalikannya bukan P00 ya, salah ya ini. Ini harusnya P10. Yang awalnya mati, awalnya hidup kemudian mati. Sebentar, sepertinya perlu saya edit ya biar sekalian. P di mana posisinya? Ya, ini harusnya ini P10. Ya, dia belum berubah ya. Harusnya dia sudah berubah. Ya, nah ya. Nah, jadi awalnya mati.
awal hidup sekarang mati, berarti kebalikannya. Nah, berarti kan awal hidup sekarang mati itu peluangnya saat waktu 0 itu adalah 1 komplemennya. Kemudian berikutnya, jadi semakin lama itu akan semakin kecil peluangnya. Kalau dari hidup ke mati, dari udah hidup nih terus tiba-tiba mati, semakin lama waktunya itu semakin kecil. Nah, jika mulai off dalam 5 menit, peluang sudah on itu sudah 0,518. Itu ya cara membacanya ya. Jangka panjang atau gambaran intuitifnya, proporsi waktu on itu 2/3. Lebih besar ya dibanding proporsi waktu off, yaitu 1/3. Seperti itu. Nah, di sini ada how to use this model. Jadi gimana cara menggunakannya? Tipe pertanyaan praktis yang sering muncul berarti ya. Kalau sekarang off, berapa peluang on dalam T menit? Maka pakai P01T. Sekarang off, berarti kan 0, mulai 0. Berapa peluang on? Berarti pindah ke state 1 dalam T menit. Ya pakai P01T. Kalau pertanyaannya berapa peluang masih off setelah T menit? Salah. Terbalik lagi ya, sini berarti pakai P10. Nah, gambaran jangka panjang maka proporsinya tadi ya. Inti konsep yang perlu diingat adalah pilih state yang sederhana, misal off on. Itu 2 state aja. Kemudian tentukan laju transisi angka per waktu yang masuk akal. Laju transisi tadi ya, perpindahannya ini generatornya tadi tidak dihitung tapi diketahui. Lajunya 0,2 kemudian 0,1. Itu ya, ini yang perlu saya tanamkan dulu konsepnya untuk teman-teman semuanya, jadi supaya tidak belajar statistik atau misalnya mengerjakan terapan suatu statistik itu tidak hanya keluar angka maka sudah selesai perkara, selesai masalah, tidak ya, tapi bagaimana kita bisa menginterpretasikan setiap tahapannya dari permasalahan itu. Setiap tahapan solusinya, penyelesaian solusinya harus bisa diartikan semua angka-angka dan rumus-rumus yang diberikan ya. Oke, semoga yang saya berikan bermanfaat. Silahkan dicermati baik-baik. Kalau misalnya kurang paham, silahkan diulangi lagi sampai paham. Semoga memberikan manfaat yang baik. Terima kasih, selamat belajar.